Halo Bu Inces. Halo sayang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi berapa orang nih sayang? Kok cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6? Kita Baru berapa 7. orang? 8 kan harusnya ya? Salah satu. 10 kita totalnya Ibu. 9 ke 10. 11 dengan Ibu. Harusnya 10. Iya, Bu. Ilham. Iya, jaringan, Bu. Kak Stevi Lydia. Astaga, iya Kak Stevi. Kak Stevi Lydia kayaknya belum ada deh. Belum tadi dipanggil siapa ya? Lupa saya. Nia Ibu. Dunia. Iya. Iya. Niati Ibu ya Ibu. Iya, iya. Halo, Assalamualaikum. Ciko. 1, 2, 3, Kak Stevi kayaknya belum ada Ciko, Ibu. Ciko. Katep masuk dulu. Sore. Masuk di room yang kedua. Udah ada kayaknya. Tidak ya? Terus satu. Satu lagi. Sana. Ibu, saya sudah hubungi Bu Stevi. Dua yang paling cantik di sini, Bu. Stevi Lydia Tawang. Ewal. Bisa, Tewal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dubbing ya kita ya? Oh, dubbing suara dari sebelah. Iya, Bu. Ya? Iya Bu. Ada ya? Oke. Iya Atau Bu. kita mulai saja ya? Kita mulai saja. Atau ditunggu dulu? Kak Stevi belum ada Ibu, izin. Iya, Kak Stevi. Stevi laki-laki ya? Perempuan Ibu. Saya sudah hubungi Iya, Bu Stevi untuk Lydia. masuk Ibu. Terus katanya, kenapa deh? Baru mau masuk Ibu, mau coba kayaknya karena jaringan Ibu. Oh, jaringan. Ibu Stevi dari mana? Dari Undata. Oh, enggak. Rumah sakit Harusnya Undata. bagus lagi kan di saya saja lagi jauh itu bisa lagi yang cuma dekat ya. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut saja ya, sayang, karena ini hari Jumat, kita akan lebih cepat selesai. Saya mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya. Baik, adik-adik sekalian. Yang kan dubbing kan di sebelah? Iya Bu. Iya, dia seperti tidak kedap suara roomnya. Bisa, Bu. Iya. Kayak tetanggaan kelas Ibu. Iya, itu. Iya, tetanggaan kelas. Baik, teman-teman sekalian, kan kita sudah di tahap MOOC. You know dulu MOOC dulu apa panjangnya MOOC? MOOC. What MOOC? Masif. Oh ya. Saya juga lupa apa namanya. Masif. Online. Online. Open Open online class. online. Online course. Online course. Nanti sampai selesai tahunnya cuma MOOC. Semua, Bu. Ya, jadi teman-teman Masif open online course. Ya, masih online open course ya. Nah, jadi teman-teman tentu dibaca ya, sudah membaca. Insya Allah Ibu. Selama 9, yes, oke. Kalau gitu kita akan brainstorming ya. Jadi di kelas saya teman-teman sekalian. Oke, ini kita adalah pelatihan dasar. Saya tidak bisa komputer. Jadi teman-teman kita ini sedang latihan, ya. Jadi di kelas kita ini kita itu harus benar-benar percaya diri. Masanya ini. Ya, jadi semua latihan yang saya berikan itu kemudian teman-teman mampu berinteraksi.
karena kita adalah sedang latihan. Kenapa, Dek? Ibu, mohon izin saya pindah tempat dulu ya, Ibu ya. Ya, Pindah tempat. Ribut, Bu, oke. ribut. Kenapa Pak Ilham? Ya, baik teman-teman, sekali lagi ya, kita akan nanti lebih banyak berdiskusi, kemudian teman-teman nanti lebih banyak untuk, saya senang nanti kita bisa aja buat podcast ya. Podcast itu nanti kita saling mewawancarai, jadi non-streaming. Teman-teman saling mewawancarai, kemudian teman-teman saling identifikasi apa-apa semua terkait dengan agenda atau materi kita yang akan kita bahas ya. Jadi teman-teman harus melatih diri kemampuan untuk berkomunikasi ya. Komunikasi itu bobotnya ada tersendiri ya, bobotnya ada tersendiri, dan itu komunikasi, apabila kita gagal berkomunikasi dengan baik, maka nanti layanan kita tidak akan tersampaikan. Oke? Kita izin saya share screen ya, kita akan masuk ke materi kita, wawasan kebangsaan, tapi sebelumnya saya ingin ini dulu, brainstorming. Kita akan brainstorming terkait dengan apa saja yang teman-teman sudah lakukan di MOOC. Ya, saya mulai mungkin dari Pak Ilham dulu. Pak Ilham, nah, Pak Ilham ya. Ya, Ya, Bu. Pak Ilham, apa yang sudah didapatkan di MOOC? Secara garis besar, apa Pak Ilham dapatkan di MOOC? Terkait dengan wawasan kebangsaan saja dan nilai bela negara. Terkait dengan wawasan kebangsaan Ibu, di situ kita mendalami tentang salah satu materinya tentang sejarah pergerakan kemerdekaan, bagaimana pergerakan kemerdekaan itu terbentuk sampai pada akhirnya pernyataan kemerdekaan melalui yang disebut Hari Proklamasi. Iya. Dan lain-lain Ibu. Dan lain-lainnya itu apa? Harus jelas. Dan lain seperti apa? Berapa subtopik pokok bahasan yang Bapak baca? Belum sempat dibaca semuanya? Di Untuk wawasan wawasan kebangsaan dan bela negara saja. Berapa nilai, apakah sudah membaca nilai-nilai dari wawasan kebangsaan itu sendiri atau nilai-nilai bela negara? Pak Ilham. Kemarin sempat dibaca semua juga Ibu. Untuk wawasan kebangsaan. Apa yang Bapak dengan ingat nilai-nilai. tentang nilai itu? Karena yang paling utama kita adalah belajar nilai. Nilai seperti apa yang Bapak dapatkan di situ? Ya, kira-kira Bapak, oke lah, kalau misalnya belum sampai ke nilai, saya tanya dulu, kalau misalnya di pergerakan nasional yang Bapak baca, maka diawali dengan organisasi apa di pergerakan nasional itu? Kalau di pergerakan nasional itu sejarah awalnya pergerakan nasional dimulai dari terbentuknya organisasi Budi Utomo. Ya, yang kemudian sekitar tahun berapa itu Bapak masih baca? 20 Mei kalau tidak salah 20 Mei 1908 kayaknya Bu. Begitu ya. Oke. Terus nilai-nilainya Bapak belum ada baca sama sekali. Nilai-nilai dari wawasan Nusantara, kemudian nilai dari bela negara belum ada dibaca. Pak Ilham. Dibaca tapi belum diingat ya? Ada juga Bu. Ada sebagian cuman karena banyak materi. Jadi iya. Begini Pak ya, jadi saya jelaskan dulu. MOOC ini adalah bagaimana pencapaian C1. C1 itu adalah bagaimana Bapak remembering ya. Remembering, mengingat. Kembali. Iya, mengingat kembali ya, remembering. Kemudian Bapak Ibu mencoba memahami konsepnya. Memahami konsep daripada wawasan kebangsaan. Kemudian memahami apa yang sudah dibaca. Nah, nanti di ranah saya, nanti kita akan masuk itu hanya langsung ke C3 dan C4. C3 itu adalah applying dan analis. Ya, jadi saya harus memastikan dulu apakah C1 dan C2 Bapak Ibu sudah dapatkan. Begitu. Apakah mampu mengingat apa yang sudah dibaca di MOOC? Makanya saya mencoba untuk brainstorming.
Nah, jadi nanti ke depan selalu seperti itu. Jadi setiap materi yang Bapak Ibu sudah masuk di MOOC, membaca, nanti kita akan review kembali. Karena kita harus memastikan bahwa C1 dan C2 teman-teman itu sudah menginternalisasi. Seperti itu Pak ya. Pak Ilham. Saya kira cukup ya Pak Ilham. Terima kasih Pak. Nanti dibaca kembali Pak ya untuk nilai-nilainya ya Pak Ilham. Nilai-nilai yang di MOOC ya. Oke, selanjutnya Dwi Ya, Bu, ya, Jayanti Purnama. Silakan. Iya, Ibu. Ya, silakan. Apa yang didapatkan di MOOC? Apa yang Ibu remembering? Sejarah pergerakan, Sejarah pergerakan kemerdekaan, Sejarah pergerakan itu seperti apa? bagaimana Indonesia bisa merdeka, terus Cek saja. korupsi, sama nilai-nilai akuntabilitas. Hah? Gimana? Tentang sejarah pergerakan, Ibu. Ya, sejarah pergerakannya seperti apa sayang? Jadi kita cerita ya, seperti tadi Pak Ilham. Jadi teman-temannya harus mampu untuk bercerita. Pergerakan, misalnya ya kan, pergerakan itu dimulai dengan organisasi Budi Utomo. Selanjutnya Ibu, seperti itu ya. Ibu Dwi, silakan. Diceritakan supaya menarik. Sejarah pergerakan nasional, dimulai dari mana, kemudian masa penjajahan bangsa Indonesia di Eropa menyedihkan dan menyakitkan. Misalnya seperti itu, silakan. Dimulai dari pertama terbentuknya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ya. Lalu setelah itu Indonesia membentuk organisasi baru, yaitu Perhimpunan Indonesia. Setelah itu Apalagi sayang yang dibaca? Pimpinan pemerintah Jepang mengumumkan terbentuknya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, terus BPUPKI tersebut terbentuklah lagi PPKI. Iya, oke. Selanjutnya PPKI. Lalu kemudian Jepang menyatakan kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mengikrarkan bahwa Indonesia telah merdeka. Iya. Lalu apa yang Ibu baca? Apa lalu lagi Ibu baca tentang perspektif, itu kan tadi sejarah negara ya, kemudian makna persatuan dan kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara sudah dibaca? Ya, Ibu. Sistem penyelenggaraan negara sudah dibaca? Ibu Dwi? Sudah, Bu. Nah, tentang apa yang Ibu baca? Soalnya banyak sekali materi. Iya betul ya. Nah, jadi cara belajar cepat itu kita lihat dari poinnya saja sayang. Nah, jadi kalau misalnya di situ ada 8, misalnya ada umum kan, sejarah pergerakan kebangsaan, kemudian pengertian wasbang, kemudian konsensus dasar Pancasila, undang-undang, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi kita sudah petakan ya, seperti itu ya.
Nah, oke. So, tadi Ibu sudah jelaskan sedikit tentang sejarah pergerakan kebangsaan. Sekarang kalau begitu pengertian Wasbang deh. Pengertian Wasbang, Bu Dwi. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi, cara pandang yang dilandasi kesadaran Iya. diri setiap warga. Kesadaran diri setiap warga. Oke. Dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bu Dwi Jayanti ya. Langsung saya akan masuk lagi ke siapa? Ibu Stevi Lydia. Tadi agak telat masuk ya. Ya, silakan Bu Stevi. Ibu, apa yang Ibu pelajari tentang konsensus dasar? Ada kan tadi kita belajar konsensus dasar itu apa saja? Coba tadi saya sudah sebutkan ada 4 konsensus dasar. Ya, Apa saja konsensus dasar yang saya tahu ada 4, Ibu. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Negara Kesatuan, Undang-Undang Dasar, Ibu, Undang-Undang Dasar, dengan NKRI. NKRI, iya. Oke. Nah, apa yang Ibu maknai tentang konsensus dasar tersebut? Apa Ibu maknai terkait dengan konsensus dasar tadi? Konsensus dasar itu menurut saya dasar kita sebagai warga negara atau pedoman kita, cara berpikir kita itu dilihat dari Pancasila, baik sila pertama sampai sila kelima, kemudian dasar-dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, kita bisa lihat dari nilai-nilai sejarahnya di situ, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, itu persatuan bangsa Indonesia, dilihat dari bersatu kita teguh, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian dengan NKRI-nya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti artinya itu nilai dasarnya kita lihat dari kesatuan, dari dasar ideologinya sebagai Pancasila kita. Itu menurut saya seperti itu, Ibu, konsensus dasarnya. Iya, baik sekali ya, Bu ya. Terima kasih. Saya kira lanjut. Kemudian Bu Isna, mohon maaf. Silakan Pak Rahmat. Mohon maaf mengganggu pembelajarannya Bu Isna. Apakah Bu Isna sudah bisa share screen? Belum Pak, ini masih brainstorming. Ya, enggak, maksudnya Ibu coba dulu supaya saya bisa pastikan, supaya saya bisa tinggalkan ruangan. Baik, saya siap. Coba saya apa aja? Ya, coba aja Bu. Ya. Saya belum buka sih. Bentar Pak Rahmat. Saya sharekin ininya saja dulu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Saya pastikan. Terima kasih. Maaf mengganggu Bu. Ya, Pak. Ya. Oke Pak. Lanjut ya. Saya lanjut ke Ibu. Siapa tadi? Nur Noviawati, silakan Ibu. Ibu bisa bercerita tentang bendera, kemudian bahasa, kemudian lambang negara kita serta lagu kebangsaan kita. Kalau bendera negara kita asal muasalnya kan sebenarnya kejadiannya karena 10 November Hari Pahlawan. Belanda waktu itu masih menjajah Indonesia, kemudian mereka terjadi kejadian di Hotel Yamato Surabaya. Karena aksi heroik itu maka pejuang-pejuang kita merobek bendera Belanda, maka dipilihlah oleh beberapa tokoh-tokoh nasional kita dan disepakati karena itu adalah warna dasar, maka dipilihlah warna merah dan putih. Kalau bahasa Indonesia itu Bu berasal dari bahasa Melayu yang diperbaharui terus. Maksudnya dia ada yang beberapa kata diambil dari contoh bahasa daerah
bahasa daerah yang paling sering dituturkan. Waktu itu kan paling banyak digunakan adalah bahasa Melayu. Halo Bu. Oke. Lanjut, ada lagi yang dijelaskan? Bahasa sudah ya. Lagu sudah? Kalau lagu Indonesia Raya itu pertama kali diperdengarkan pada saat Kongres Pemuda, tapi tidak diperdengarkan liriknya oleh Wage Rudolf Supratman karena itu takut diboikot oleh Belanda saat itu, maka hanya diperdengarkan liriknya. Kata-kata merdeka diganti dengan kata-kata mulia, Bu. Oke. Ya, Ibu pernah dengar katanya lagu Indonesia Raya lagi direvisi. Pernah dengar tidak, Pak, ya. Ibu? Pernah dengar tidak bahwa lagu Indonesia Raya ada revisinya? Pernah dengar? Kayaknya belum deh, Bu. Ya, belum. Ada pendapat teman-teman yang lain pernah dengar tidak lagu Indonesia Raya lagi ada pembaharuan terhadap lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu, teman-teman? Ada yang Ibu guru, Bapak guru sejarah di sini? Ada? Tidak ada, Ibu. Oh, nggak ada ya? Oke. Baik. Ini rata-rata teknis ya, Bu? Saya mau tanya dulu tadi, sebelum lupa ya. Tadi Ibu Nur dari instansi mana, Bu? Dari RSUD Undata, Bu. Nur. Dari Undata. RSUD. Oh, ini Iya. Ya, rata-rata ya. Oh, iya. Tadi kalau Pak Ilham? Pak Ilham? Dari mana? Saya dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, Bu. Oke. Kasda. Berarti Stevi tadi, Stevi Dari mana? RSUD Undata, Bu. Tenaga medis. Juga. Iya. Terus Ibu Jum? Dari RSUD iya. Madani, Bu. Oh, oke. Firsal dari? Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Bu. Oh, betul. Bu Yesi? Dari Rumah Sakit Undata, Bu. Oke. Ibu Resti? Dari Undata juga, Ibu. Bangsa dan tanah Dari Rumah Sakit Madani. Dari Rumah Sakit Madani. Ibu Wijayanti? Dari Rumah Sakit Madani, Bu. Dari Rumah Sakit Madani, Bu. Oh, sama ya, Kris? Pak Kris? Oke, Pak Kris? Pak Kris? Dari Rumah Sakit Madani, Bu. Dari? Madani, ya. Oke, berarti ini orang medis ya, kesehatan. Ya. Walaupun kita di kesehatan, teman-teman juga harus menguasai ya. Menguasai daripada wawasan kebangsaan dan KRI. Ini Pak Dabin ya, saya rasanya tergabung dengan Dabin dan nomor sebelah. Baik, silakan. Ya Allah Tuhan. Oke, selanjutnya tadi yang belum ya Pak, yang belum tadi Pak Kris ya? Pak Kris belum? Iya, Bu. Belum brainstorm ya? Belum menceritakan emosi ya? Silakan, emosi. Apa yang Bapak baca ya? Saya mulai kembali lagi ke sejarah pergerakan kebangsaan. Iya, Bu. Yang saya baca dari materi yang ada di MO. Sejarah pergerakan Indonesia di terbentuknya organisasi Budi Utomo. Kemudian setelah peristiwa itu terbentuk Perhimpunan Indonesia yang menjadi organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia. Iya. Kemudian pada tahun 1926 dilaksanakan Kongres Pemuda pertama. Yang selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua, kemudian terbentuknya BPUPKI dan yang terakhir terbentuknya PPKI, Bu. Oke, baik. Saya kira bagus ya Pak Kris. Selanjutnya kita siapa yang belum? Bu Niken sudah ya? Niken. Bu Niken tadi sudah ya? Belum ya?
Ibu Niken mau cerita apa? Konsensus deh, konsensus dasar. Konsensus dasar tadi Bu Niken ada 4. Apa semua itu, Bu? Nyalakan sayang, nyalakan mic-nya. Iya. Konsensus dasar tadi terdiri dari NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dengan Bhinneka Tunggal Ika, Ibu. Oke, iya tadi apa maksudnya semua tadi? Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila misalnya seperti itu, sebagai dasar undang-undang negara, undang-undang sebagai Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar saya sebagai sumber dari segala sumber hukum ya. Ya, sumber hukum itu. Oh, iya, walaupun tenaga medis harus paham ya. Oke, selanjut. Kemudian terus Pancasila sebagai lambang negara. NKRI lagi sayang, NKRI. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Terus sebagai persatuan dan kesatuan bangsa ya, yang sistem administrasi negara. Ya, oke. Selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia. Bukan, namanya kan Pancasila. Oh, temponya. Kita coba pahami poin-poinnya saja, Ibu. Oke dah, oke. Oke, MOA-nya dibaca lagi ya sayang ya. MOA-nya dibaca lagi. Selanjutnya yang belum siapa ya? Saya Ibu. Yang belum siapa sayang tadi? Reski Ibu. Ibu siapa? Bu Reski, silakan. Silakan Bu Reski. Ini tentang saja Ibu bendera, bahasa, lambang negara, sama lagu kebangsaan. Yang keempat antara lain itu merupakan sarana pemersatu bangsa, dikenal sebagai identitas bangsa. Bendera kan benderanya kita merah putih, artinya itu merah berani, putih suci. Adapun untuk ketentuan ukurannya itu sudah ada ditentukan. Dari panjangnya itu panjangnya untuk lebar setengah dari panjang yang sebenarnya, misalnya 40 cm kan Ibu, jadi untuk lebarnya ke bawah itu 20 cm dengan ketentuan warna yang berwarna merah yang di atas, putih yang di bawah. Terus untuk bahasa, awalnya kan pada Sumpah Pemuda kan ditentukan awalnya itu ditentukan bukan bahasa Indonesia untuk bahasa persatuan, melainkan bahasa Melayu. Tetapi ada yang cuman saya lupa Ibu siapa yang mengusulkan untuk supaya bukan bahasa Melayu yang untuk bahasa persatuan, melainkan bahasa Indonesia. Terus untuk lambang negara itu lambang negara kan ini Garuda Pancasila ya Ibu. Lambang negara baru Garuda Pancasila dengan di Garuda Pancasila itu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Terus untuk lagu kebangsaan. Bu Reski tahu berapa jumlah bulu Garuda? Tahu? Ibu Reski tahu? Berapa jumlah bulu daripada Garuda? Ekor 8, ekor 8, 17 di sini di lehernya. Sayapnya 45. Pokoknya 17 Agustus 1945 maknanya Ibu, setahu saya. Iya. Terus iya Ibu. Untuk lagu kebangsaan. 17 bulu pada masing-masing sayap. Oh, sayap. Ya, 8 bulu ekor. Ekor, iya betul. 19 bulu pangkal ekor. Ya.
dan di bawah perisai di atas ekor 45 bulu leher. Ya. Oh iya ya. Semua melaksanakan yang Ibu cerita ya. Iya, 17 Agustus 1945. 1945. Minimal pemahaman dasar ya Bu ya. Saya juga Iya Ibu. Ya. Oke, terima kasih sayang. Ibu Yesi sudah? Belum kan ya? Bu Yesi lagi. Bu Yesi. Makna dari Garuda. Bu Yesi, apa yang mau diceritakan? Apa yang paling dikuasai dari apa yang Ibu remembering dari materi kita? Pengertian wawasan kebangsaan. Ya, silakan. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih Ibu Yesi saja ya. Yang lain siapa? Yang lain yang belum saya tulis tadi? Yang belum brainstorming Pak Firsal ya? Pak Firsal belum? Pak Firsal belum? Pak Firsal, apa yang Bapak paling remembering dari materi wawasan kebangsaan? Nilai-nilai dasar bela negara. Oh ya, oke, nilai ulang. Bela negara. Nilai dasar. Ulang. Nilai dasar bela negara. Apa saja Pak? Nilai dasar bela negara. Apa nilai dasar bela negara Pak? Yang pertama itu cinta tanah air. Yang pertama cinta tanah air, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dubbing suaranya Pak Firsal. Pak Firsal tinggal di mana nih Pak? Yang keempat, yang Palu. Suaranya jelek jaringannya. Iya, jelek jaringannya ya. Iya Bu. Oke deh, tak apa-apa. Kalau gitu, Pak Firsal, saya kira cukup Pak ya. Terima kasih. Kita tadi sudah brainstorming, jadi kami hanya memastikan bahwa Bapak ada remembering terhadap apa yang sudah kita pelajari. Nah, jadi kita langsung masuk kepada materi ya, Bapak Ibu. Izin saya share screen. Ya. Ya, teman-teman sekalian, materi kita kan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baik, ini juga lelet nih. Oke, tadi kita sudah berkenalan di dinamika kelompok, tapi teman-teman ya boleh ini saya perkenalkan diri kembali dulu supaya lebih akrab. Ya, Bapak Ibu ya, saya Isneni Ramadan. Bapak Ibu bisa panggil saya Isna, ya. Bapak Ibu bisa panggil saya Isna. Kemudian saya Widya Suara Ahrimadia di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Ibu sekalian, ini ada alamat email saya, teman-teman bisa searching, ada beberapa di medsos ya, ada di Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Linkage, dan seterusnya. Teman-teman bisa men-search untuk berteman dengan saya, untuk men-follow ya, jadi saya tidak perlu memperkenalkan terlalu jauh. Kemudian nomor WhatsApp dan telepon saya yang ada di tertera ya. Oke, saya kira saya lanjut saja teman-teman sekalian. Jadi target pencapaian dari pembelajaran agenda kita adalah yang pertama itu adalah semangat. Ya. Jadi bagaimana kemudian yang pertama Bapak Ibu harus tahu. Jadi ada 3 tahu indikatornya ya. Bapak Ibu harus tahu teorinya, tahu sejarahnya, tahu regulasinya. Kemudian kita harus mau. Mau itu adalah berarti tadi yang saya katakan semangat ya.
kalau kita tidak memiliki semangat untuk tahu apa sejarah bagaimana negara kita, sejarahnya seperti apa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang yang apa tahu saya? sejarahnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu dari sejarah dari negaranya atau di mana dia berada. Baik, teman-teman sekalian, kemudian kita harus mampu kenapa? Mengimplementasikan. Jadi dia tidak hanya sekedarnya teori saja. Tetapi ya, kita harus punya aksi. Makanya setiap nilai tadi nanti ada indikator nilai. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, nah, ini ada tujuan dari pembelajaran kita. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran ini akan membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan ya. Mungkin teman-teman sudah baca di MOOC tujuan pembelajarannya ya. Nah, adapun amanat pembelajarannya itu adalah bahwa seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum, agenda, sikap, perilaku, bela negara, dan memberi penekanan pada kemampuan praktek. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa kita tidak hanya nanti sekedar berteori adik-adik sekalian. Kita nanti akan lebih penekanannya pada kemampuan praktek. Iya. Oke. Adapun indikator dari hasil belajar ini ada 3 ya. Nanti teman-teman di C1 sudah menjelaskan melalui MOOC itu sudah ada wawasan kebangsaan, kemudian nanti untuk selanjutnya nanti kan pembelajaran besoknya kita akan belajar analisis isu kontemporer, kemudian besoknya lagi kita akan mempraktekkan kesiapsiagaan fisik mental dalam suatu kegiatan melatih kedisiplinan kepemimpinan, kerjasama dan prakarsa. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi Pak Yamin bahwa teman-teman nanti kami akan menilai bagaimana kepemimpinan, kerjasama dan prakarsa teman-teman. Jadi mohon nanti keaktifan oleh Bapak Ibu sekalian ya, karena kami menilai dari keaktifan, kemudian kepemimpinannya, kerjasamanya, dan disiplinnya. Jadi harus disiplin masuk di room, kemudian kalau bertanya juga harus sopan, dan seterusnya. Dan itu adalah menjadi penilaian. Jadi penilaian kita ini metodenya disebut dengan critical incident, dicatat berdasarkan pada kejadian pada hari itu. Ya. Nah, jadi teman-teman tentu sudah membaca ya di MOOC bahwa Bapak Ibu sudah memahami sedikit tidaknya tentang wawasan kebangsaan. Jadi tadi cara pandang Bapak Ibu atau melihat bagaimana kemudian kita warga negara khususnya Bapak Ibu CPNS ya mampu melakukan pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, jadi sikap perilaku warga negara CPNS harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian dia harus sesuai nasional dan cita-cita bangsa. Nah, kemudian bagaimana peran PNS itu adalah kesadaran bela negara. Iya, jadi permasalahan ilmu politik sosial budaya ini menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, bukan rasa jiwa besar dan patriotisme ini ya, dan memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya kita lihat dulu bahwa teman-teman sekalian di MOOC itu ada beberapa modul yang dibaca. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit keterkaitannya. Ya, jadi keterkaitan di dalam pembelajaran kita adalah di situ kita lihat bahwa agenda 1 itu terdiri dari mata pelatihan apa saja? Wawasan kebangsaan, kemudian analisis kontemporer, kemudian dia ada satu lagi latihan kesiapsiagaan bela negara. Nah, jadi ketiga hal ini saling berhubungan ya. Nah, saling berhubungan. Nah, tadi kita sudah banyak membahas tentang sejarah pergerakan, waspam dan konsepnya daerah, dan nanti di nilai bela negara sendiri ada sejarah bela negara, ancaman terhadap negara, kewaspadaan dini, kemudian pengertian bela negara, dan ini saya kira semua teman-teman sudah dapatkan di MOOC ya. Ini pun juga ada sistem administrasi NKRI, perspektif sejarah negara, makna kesatuan, kemudian bentuk negara, kebijakan publik dan landasan ide Pancasila, kemudian undang-undang dan peran ASN.
Nah, inilah kemudian keterkaitannya ya, Bapak Ibu, kita lihat bahwa kami mengharapkan bahwa Bapak Ibu memiliki pemahaman utuh terhadap bangsa dan negara. Kemudian dengan adanya pemahaman utuh terhadap bangsa negara dan bela negara, maka teman-teman bisa menciptakan sikap bela negara. Nah, jadi itu kira-kira keterkaitannya kenapa kemudian teman-teman ini harus memahami dengan baik tentang konsensus wawasan kebangsaan, konsensus dasar, kemudian lambang negara, pengertian undang-undang dan sanksi. Ya, nah, saya kira itu penjelasan awal ya, baik Bapak Ibu ya. Kita masuk kepada pendalaman terkait dengan implementasi wawasan kebangsaan itu sendiri. Setelah teman-teman memahami konsep dari wawasan kebangsaan itu sendiri, maka tak hanya sekedar teori. Maka warga kita sebagai warga negara wajib mengimplementasikan sudut pandang mengenai diri dan tanah air dari penyelenggaraan kehidupan masyarakat dengan baik. Nah, jadi makna wawasan kebangsaan bisa mencakup beberapa hal ya. Yang pertama yaitu adalah mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan diri kelompok tertentu. Kira-kira seperti apa implementasinya? Bagaimana maksudnya dari pernyataan yang pertama? Siapa yang akan memberikan pendapat? Siapa? Bu Niken? Ibu Niken silakan. Bagaimana cara kita menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu? Artinya kita tidak boleh egois dan seterusnya. Ibu punya contoh real dalam kehidupan atau dalam pekerjaan Ibu? Ya, Ibu Niken silakan. Iya, baik, terima kasih Bu. Iya. Ya. Contohnya dalam tempat kerja untuk melayani pasien dengan baik, terus Belanda. Halo? Seperti apa melayani Jepang dengan juga. baik? Ini kan begini Bu, jadi intinya adalah bahwa kita tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Seperti apa contoh realnya kira-kira? Kita tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Misalnya Ibu di pelayanan mana? Ibu di pelayanan mana, Ibu Niken? Tumbuh kembang anak, Bu. Di tumbuh kembang anak. Nah, misalnya ada di dalam, diputus-putus ya. Nah, misalnya kita tidak mengembangkan kepentingan sendiri. Misalnya ada keluarga kita yang antri, anaknya sakit. Ya, nah terus kita karena dia adalah saudara kita, maka kita mementingkan saudara kita. Mendahulukan saudara kita. Kira-kira seperti apa misalnya, Bu? Silakan Ibu Niken. Kira-kira bagaimana supaya kita tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok kita? Bagaimana? 300. Silakan berpendapat. Membantu melayani ya, dengan meminimalis untuk tidak mengantri, Bu. Oke. Tidak mengantri. No, jadi seperti ini sayang ya, karena nanti ke depan ini semua nilai-nilai, semua nilai-nilai ini harus diimplementasikan dalam keadaan sehari-hari kita, ya. Jadi kita ini sudah harus bisa menilai itu menjadi sesuatu kegiatan yang terukur. Misalnya contohnya, ketika saya misalnya melayani tamu, maka saya tidak mementingkan keluarga saya akan melayani sesuai dengan nomor antrian dan berat penyakit yang diderita pasien. Seperti itu ya Bu ya, kira-kira ya. Nah, jadi nanti ke depan semua nilai-nilai yang kita ajarkan, misalnya saya mengajak wawasan kebangsaan, bagaimana kita memasukkan nilai wawasan kebangsaan menjadi kenyataan yang dapat di lapangan. Nah, jadi seperti itu ya. Suku bahasa. Nah, jadi kita mementingkan kepentingan
orang banyak. Ya, dengan cara ketika saya melayani customer saya atau pasien saya, maka saya tidak membeda-bedakan dengan cara sesuai dengan tingkat penyakitnya dan sesuai nomor antriannya. Seperti itu ya Bu Niken ya, selanjutnya ya. Oke, yang kedua, tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. Seperti apa kira-kira contohnya? Bu Stevi, pada layanan Ibu. Patriotisme. Menurut saya Ibu kurang lebih sama dengan contoh yang nomor 1, itu tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. Berarti kita tidak bisa membedakan. Artinya kita harus sikap adil. Kita tidak bisa memberikan misalnya dalam pelayanan untuk antrian pasien kita mengutamakan yang berat penyakitnya dan nomor urutnya. Jadi bukan untuk orang-orang yang mungkin istilahnya curang Ibu, patriotisme yang licik begitu Ibu kalau menurut saya. Atau tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. Halo Ibu. Halo Ibu. Yes Ibu. Halo. Ibu. Jaringan kayaknya. Jaringan kayaknya. Jaringan iya. Jaringan Ibu. Putus-putus tadi. Halo. Iya, yang saya Bu. Halo Ibu Inces. Kalau menurut saya Keluar kayaknya. Sudah keluar kayaknya. Oh. Poin nomor 1 itu rasa cinta tanah, di mana pemerintah bertujuan untuk mengembangkan wilayah Papua yang dalam tanda Ini penjaminmu itu siapa? mungkin saja lebih tertinggal kemampuan tangan dibandingkan negara lain. Cuman dalam jaringannya kayaknya Ibu yang tidak bagus ini. Identitas. Iya bagus ya modus tuh. Kearifan lokalnya dengan konsumsi sabu yang lebih banyak. Sakit kakiku. Gimana ini Kak Ilham? Jangan lengah. Iya. Bagaimana ini? Om Tirsal kurang cepat. Iya. SKP. Amin. Amin, amin. Betul, amin, amin. Materai.
Ya, ya Ibu, ya. Pertama, ini kan masalahnya masyarakat Papua kita lebih cenderung ke arah pemekaran yang lebih tinggi. Pertama, kita ikuti, kalau menurut saya, pertama kita harus ikuti arus mereka terlebih dahulu. Mungkin dari tanggapan mereka, kemudian secara perlahan kita mulai bergeser dengan apa tujuan pemerintah sebelumnya untuk meningkatkan tanam dengan tanaman sebelumnya itu secara perlahan kita memberikan edukasi seperti itu biar mereka masyarakat Papua itu lebih paham kalau ini untuk baik begitu bukan hanya untuk mereka tapi untuk wilayah-wilayah lain itu menurut saya. Iya. Bagaimana kelanjutannya ini? Kakak boleh sudah dihubungi Ibu, Kak. Yang Adek, soalnya tiba-tiba jaringannya putus. Iya Ibu, tidak apa. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Iya, ini memang jaringan memang tidak bisa diprediksi ya, Bapak Ibu, tiba-tiba Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar-benar. Kayaknya kurang bagus memang intinya. Oke, kita lanjut lagi tadi kepada Sila pertama. implementasi wawasan kebangsaan ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Slide ketiga. Berapa tuh? Kedua. Kemanusiaan yang adil. Ini. Ketujuh Ibu. Tiga. Persatuan Indonesia. Bukannya aja lambat dulu ya. Coba. Oke. Tadi kita sudah yang menjelaskan tadi itu sudah dilanggar. Iya. Ya kalau kita aktualisasikan di tempat kerja kita apa coba? Mencintai, menjaga dan melestarikan. Oke. Implementasi wawasan kebangsaan. Jadi tadi yang memberikan tempat untuk patriotisme yang Maaf Ibu, putus-putus. Tidak dengar. Oh, yang ini Bu, yang ini. Ya ini. Apa tadi yang menjelaskan? Saya tadi Bu. Ya. Yang jelas tidak memberikan putus-putus. Iya, putus-putus ya. Kemakmur. Halo Ibu. Pangan. Halo Ibu. Sandang pangan. Keluar lagi kayaknya Ibu. Kayaknya. Keluar lagi kayaknya Ibu ya. Keluar sekarang, keluar. Dia live lagi. Bu Stefi Bu. Boleh. Jadi kita bahas dulu sedikit. Patriotisme itu apa kira-kira? Patriotisme itu cinta tanah air. Begitu. Iya Bu. Siap Ibu. Halo Ibu. Siap. Halo Ibu. Ada Ibu, masih ada. Keluar terus. Ya kan, misme.
Patriotisme. Teman-teman siapa yang tahu? Cinta tanah air. Apa Ibu? Yes, cinta tanah air seperti apa? Rela berkorban untuk Indonesia dan negara. Intinya adalah sikap rela berkorban. Ya. Intinya adalah sikap rela berkorban. Ya, jadi baik teman-teman sekalian, saya coba lagi share screen. Kayaknya kalau di share screen langsung keluar dia. Saya ya. Bisa lihat? belum muncul Ibu. Muncul? Belum. Sudah? Belum ada, Bu. Ya, muncul ininya? Belum, Bu. Sudah Ibu. Sudah. Sudah. Slide-nya enggak muncul? Sudah Ibu. Sudah. Sudah ya. Sudah, Bu. Oke, tadi tidak memberikan tempat untuk kira-kira. Dia rela berkorban tapi licik. Seperti apa implementasi kira-kira dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Ibu, siapa yang akan menjelaskan? Atau Bu Dwi Jayanti. Oh ya Allah Tuhan. Atau Pak Ilham. Saya, Bu. Nah, Pak Ilham deh, Pak Ilham. Iya. Ya, silakan. Pertama kita membahas dulu masalah patriotisme yang artinya itu sikap pemberani, rela berkorban. Tapi dalam konteks ini dia berani, rela berkorban dan semacamnya, tapi dalam hal yang licik. Jadi kita sebagai aparatur negara tidak memberikan tempat untuk orang-orang yang bersikap seperti itu, yang implementasinya seperti kalau misalnya implementasinya seperti seseorang yang contohnya dalam proses antrian, Ibu, seseorang ini dia berani melanggar tata tertib dalam antrian untuk mementingkan dirinya sendiri, seperti itu, Bu. Dan kita sebagai aparatur tidak memberikan tempat untuk orang-orang seperti ini. Saya rasa itu pandangan saya, Bu. Terima kasih. Halo, Bu. Baik sekali Pak Ilhamnya. Kemudian bisa yang implementasinya ya, mengembangkan persatuan Indonesia sehingga bisa mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Seperti apa? Siapa nama? Rizal ya? Reski. Visal. Isal, ya. Isal, silakan Isal. Mana Isal? Menggambarkan persatuan Indonesia sehingga mempertahankan keutuhan NKRI dengan berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tidak membedakan suku, agama, dan ras ataupun warna kulit seseorang. Iya. Oke, saya mau tanya-tanya dulu sukunya ya, suku dari teman-teman. Ibu, kita kan hanya 10 orang ya, kita tanya dulu sukunya. Ibu Niken suku apa? Suku Jawa, Ibu. Niken suku apa, Bu? Jawa. Terus Ibu Nur Noviawati. Nur Noviawati. Ya. Saya suku Jawa, Bu. Nur aja tadi ya, Nur ya. Halo Ibu. Ibu Yesi? Ya, Ibu Nur saya sudah dengar. Ibu Jawa ya. Oke. Ibu Yesi? Suku? Yesi suku apa, Bu? Ibu Yesi, suku? Nyalakan monitornya, Bu Yesi. Nyalakan monitornya. Suku apa?
Bu Yesi. Suku. Ibu Yesi suku apa, Bu? Ya. Yesi, saya suku Jawa, Bu. Bu Yesi sukunya apa, suku? Suku Jawa, Ibu. Jawa juga? Jawa. Oh ya, oke. Kalau Ibu Stevi? Suku Jawa, Jawa Bu. juga? Jawa semua ya? Banyak Jawa ini. Bugis. Bugis Tulen, Bu. Bugis Tulen. Saya juga Bugis. Bugis Tulen, Bu. Keluar Ibu. Jaringan kayaknya. Ibu keluar lagi, guys. Saya campuran, Bu. Bali sama Mori, Bu. Chris, saya mau tanya Chris, bukan Ibu. Saya lihat. Ya, halo. Kedengaran, Bu. Ya. Kedengaran. Baru kedengaran itu. Iya, baru Bu. Bisa, Bu. Masya Allah. Suku tadi ya, Ibu Dwi suku apa tadi, sayang? Suku apa, Ibu Dwi-nya? Suku Jawa, Ibu. Jawa. Pak Kris suku? Saya Bali Mori, Bu. Bali Mori. Ibu Reski? Bugis, Ibu. Bugis apa, sayang? Bugis Sopeng. Satu kampung. Sopeng apa, Ibu Reski? Cuman lama di Palu, Ibu. Oh, sudah lama Palu. Ya, sama di Palu berarti ya. Demikian. Atau apa, Bu? Demikian. Saya suku Jawa, Ibu. Oh ya, Ibu Nur apa sih, Nur Noviawati. Ibu Nur Noviawati sukunya. Jawa juga tadi ya? Iya, Jawa juga. Jawa, kemudian Ibu Juneti apa, Bu? Sukunya? Lima, Ibu. Bintang. Oke, Ibu Stevi? Suku Jawa, Ibu. Stevi apa? Oke, Pak Ilham. Bugis, Bu. Bugis Tulen. Bugis Tulen. Bugis Tulen apa nih? Sopeng. Tulen dari mana? Bugis apa? Bugis Sopeng, Bu. Sopeng. Bugis Sopeng juga. Sopeng. Ya? Sopengnya di mana? Sopeng apa? Mong, Cita, Bu. Cita. Oh, Cita. Ya, oke. Ya. Kalau saya kota, anak kota. Baik, teman-teman. Tadi ada suku Bugis. Kemudian ada suku Jawa. Bali. Kemudian tadi ada suku Bima. Bali. 4 suku ya. Nah, kita akan bergantian. Jadi, kita akan bermain ya. Bermain budaya. Jadi, kita akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Oke, kita mulai dari Jawa ya. Yang lain ikut. Ya, tapi itu bahasanya diganti deh. Mohon maaf, Ibu, putus-putus. Putus, Bu, tidak kedengaran. Bahasa Jawa. Tadi Putus-putus, Ibu.
Ada suara. Ya Allah, HP siapa itu? Bahasa saya diganti oleh bahasa Jawa. Diwakili oleh karena Jawa banyak, diwakili satu orang saja dari Jawa. Ibu, mohon maaf putus-putus. Apa perintahnya tadi? Suruh menghitung. Kayaknya disuruh menghitung. Tapi pakai bahasa Jawa toh? Iya, pakai bahasa Jawa. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Ya, hitung. Yang mewakili Jawa mungkin. Boleh, Ibu. Soalnya itu salah satunya itu yang video di terakhir itu di dekat kampung. Ya, silakan Ibu Niken. Ya, nanti teman-teman mengikuti ya, silakan. Siji, loro, telu, papat, limo. Siji, loro, telu, papat, limo. Siji, loro, telu, papat, limo. Siji, loro, papat, siji, loro. Ayo, silakan Ibu Niken. Hilang jaringannya Ibu ini. Iya. Ya, silakan. Ibu Niken. Cici. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Suaranya hilang ya. Siapa yang suaranya bagus? Ibu Nur deh, Ibu Nur. Siji, loro, papat, limo, telu, 6, 7, sampai 5, sampai 5. 5 saja, 5. Loro. Selalu semangat. Siji, loro, papat, limo. Siji, loro, papat, limo. Siji, loro, papat. Kayak gitu. Silakan. Oh iya. Siji, loro, papat, limo. Siji, loro, papat, limo. Siji, loro, telu, papat, limo. Telu, papat, limo. Oh iya, siji, loro, telu, papat, limo. Bu, lanjut. Waktunya semakin mau habis ini. Ibu Stevi deh. Coba. Nah, coba Ibu ya. Siji, loro, telu, papat, limo. Siji, loro, telu, papat, ya, oke, lanjut. Siji, loro, telu, papat. Siji, loro, telu, papat. Siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Wes. Siji, loro, siji, loro, yes. Oh, siji, loro, yes. Harus ada Siji, loro, yes. Siji, loro, yes. Siji, loro, papat, limo. Siji, loro, papat, limo. Siji, loro, papat, siji, loro, papat, siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Siji, telu. Siji, telu. Siji, yes. Gitu. Oh ya. Oke, sekarang bugis. Ilham deh, Ilham silakan. Bugis. Bu. Semangat Ilham. Sedi 2, telu, 4, 5. Sedi 2, telu, 4, 5. Sedi 2, telu, 4. Sedi 2, telu, 4. Sedi 2, telu, sedi 2, telu. Sedi 2, sedi, yes. Oh, mantap. Gimana Om Firsal? Mantap. Mantap ya. Sekarang Bali. Bali mana, Dang? Silakan. Ya, silakan. C2 telu papat limo. C2 telu papat limo. C2 telu papat. C2 telu papat. Besek 2 telu, besek 2 telu, besek 2, besek 2, besek
Yes. Oke. Tadi suku apa lagi yang lain, Sam? Suku apa lagi? Bima, Bu. Bima, Bu, Bima. Bima, silakan. Bima. Icat 2 tolu upa 5, icat 2 tolu upa, icat 2 tolu upa, icat 2 tolu, icat 2 tolu, icat 2, icat yes. Oke. Kenapa tadi ini adalah kekayaan bangsa kita, Bapak Ibu sekalian. Kita kalau dengan beragam suku, bahasa, budaya begitu banyak, ya. Nah, itulah semua adalah bagaimana penerapan dari wawasan kebangsaan itu sendiri, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi menerapkan nilai-nilai bagaimana kita saling menghargai satu sama lain, walaupun bahasa kita berbeda. Juga orang yang dari suku mana tapi dia tidak tahu bahasa daerahnya, ya kan? Rizky bisa nggak, Mas Bugis? Bisa. Bisa, Ibu. Bisa. Iya, Bu. Ilham? Bisa? Ya, bagaimana, Bu? Bisa? Bahasa sehari-hari di sini, Bu. Bahasa sehari-hari di sini, bahasa rumah, Bu. Bahasa rumah, bahasa Bugis. Ya. Oke. Bahasa Bugis. Ya. Karena banyak juga orang yang Putus-putus lagi. Yang diingat, yang masuk. tidak bisa bahasa Ya. Bugis, ya. Contohnya anak-anak kita di rumah, ya. Jadi saya sebenarnya tulis di kertas 1, 2, 3, 4. Atau bahasanya cuma bahasa daerahnya cuma satu. Itu bahasanya bahasa Bali itu cuma satu bahasa. Keluar, Ibu. Keluar lagi. Keluar. Siapa tadi yang bilang itu? Tulis di kertas. Anu, bukan kita kayaknya. Oh. Ini adalah hambatan pembelajaran online. Baca chat.
lagi 5 menit ya. Ya, sudah kedengaran. Lagi 5 menit. Sudah kedengaran? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Iya. Jadi ini membagikan Jumat ya, lihat sholat. Tadi jam berapa lagi, Dek? Nanti masuk berapa? Jam 1. Bu. Jam 1, Bu. Jam 1. Jam 1 Bu. Rayakan teman-teman. Bagi yang merayakan mungkin bisa jam 1 memberikan makanan ya, Pak Ilham sama Pak ya. Sholat Jumatnya jangan jauh dekat-dekat saja supaya jam 1 bisa masuk kembali. Iya, di belakang rumah, Bu. Masjid. Ya, oke. Saya tanpa dalam konteks itu dalam ya dubbing begitu ya, dubbing kelas. Kelas sebelah, Bu. Kelas sebelah. Iya, kelas sebelah. Iya, benar. Oke. Baik, tadi ini karena masih ada waktu sekitar ya sisa beberapa menit lagi ya. Kita review lagi kembali tadi. Pak Kris tadi saya tanya tadi di Bali bahasa daerahnya berapa bahasa? Kenapa, Bu? Di Bali bahasa daerahnya berapa? Mohon maaf, Bu, kebetulan saya Balinya ini Bali di Tolai, Bu, di Parigi. Oh, jadi, begitu. Jadi bukan Bali Tulen, Bu. Jadi saya kurang tahu juga kalau Balinya ada berapa, Bu. Oh, gitu. Tapi yang dipakai di rumah bahasa daerah Bali apa? Itu Bali Karangasem, Bu. Oh, Karangasem. Baik. Terima kasih, Pak. Kalau Jawa ada Jawa Timur dengan Tengah, Barat itu beda bahasa daerah. Beda, Bu. Beda ya. Semuanya beda atau dialeknya saja yang berbeda? Dialeknya beda juga, Bu. Dialeknya beda. Bahasanya sendiri? Bahasanya ada yang beda. Ada yang beda, ada yang sama, ada cuma. Oke. Nah, kalau apa tadi yang Buton nih? Apa tadi? Bima. Nah, Bima. Kalau Bima sendiri bagaimana? Bima. Satu saja bahasanya, Ibu. Oh, satu saja. Nah, kalau kita nih Bugis saja, Bu. Oh iya, Pak Firsal. Kita Bugis, Pak Firsal. Berapa bahasa Bugis? Dialeknya saja yang berbeda, Bu. Logatnya. Juga beberapa ya. Iya, beberapa sih, Bu. Tapi bisa dipahami. Iya. Bapak tahu bahasa Sulawesi Selatan. Apa, Bu? Ada 4 suku besar di Sulawesi Selatan. Apa saja bahasa apa? Bugis, Makassar, Toraja, Luwu. Luwunya belum tepat. Bugis, Makassar, Toraja, Mandar bukan Sulawesi Selatan. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Oh iya benar, sudah barat ya dulu ya. Iya, Bu. Dulu. Tadi apa dibilang tadi? Luwu. Oh iya, baiklah. Oke. Pak Firsal biasa kampung? Biasa ke Sopeng Pak Firsal? Akhir tahun kemarin, Bu. Oh iya, pergi ke kita ya, permandian air panas ya? Bukan, Bu. Mata air saja. Kalau air panas leja. Oh iya betul, luar biasa Pak Firsal ya. Oke, berarti mengetahui betul dengan situasi daerahnya. Oke. Baik teman-teman, kemudian kita akan kepada arah kebijakan pembangunan yang ya. Bapak selamat Papua untuk bisa lebih mungkin menyamakan dengan yang ada di daerah lain. Jadi upaya mencoba saat ini cuman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berbenturan sama Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. masyarakat di Papua. Terus usaha yang dilakukan juga berdampak dari yang dilakukan itu dampaknya lebih ke
selesai kita ini. Juli